Ibu bapak, saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Masih ingat ketika kita duduk di bangku sekolah, kita diajarkan beberapa lagu kebangsaan. Mungkin ada di antara kita yang mengingat lagu-lagu perjuangan seperti Halo, Halo Bandung. Nggak usah gitu-gitu amat nyanyinya seperti anak alay pada hari ini. Halo, Halo Bandung. Nggak usah seperti itu. Biasa aja. Mungkin ada di antara ibu bapak saudara yang menyukai lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Saya pernah menyanyikannya ketika saya tidak berada di Indonesia, dan ketika menyanyikan lagu tersebut, menyenandungkannya, hati saya nyes. Ya, Indonesia is the best. Tanah air kita adalah yang terbaik. Saya merindukan segera pulang ke Indonesia. Tetapi mungkin ibu bapak saudara juga ingat, ada sebuah lagu perjuangan yang berjudul Maju Tak Gentar. Ya, lagu berjudul Maju Tak Gentar itu memiliki lirik kira-kira demikian. Maju tak gentar, membela yang benar. Ya, ketika seseorang membela sebuah hal yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran, tidak perlu takut, tidak perlu merasa gentar. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, itulah yang ada di dalam hati Yohanes yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ia tahu betul siapa dirinya, ia tahu betul untuk apa ia ada di dunia ini, ia paham betul pekerjaan apa, misi apa yang Allah percayakan kepadanya. Ya, Yohanes Pembaptis pernah mengaku bahwa dirinya lah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias, Sang Anak Allah itu sendiri. Dalam istilah terkini, Yohanes Pembaptis sadar betul perannya sebagai forerider, pembuka jalan supaya Sang Mesias itu boleh dengan lapang menjalankan misi yang Allah percayakan kepadanya, menyelamatkan dunia ini di dalam cinta kasih Allah. Di sini Yohanes Pembaptis bekerja keras. Ia harus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan. Ia harus berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Bahkan ia harus menghadapi problema kehidupan dengan mempertaruhkan nyawa dan kehidupannya. Tetapi itu tidak penting. Bagi Yohanes Pembaptis, yang paling penting adalah aku mengerjakan apa yang Allah percayakan kepadaku, seruan untuk bertobat. Dan oleh karena itu, Yohanes Pembaptis
tidak pandang bulu, entahkah kepada pemuka-pemuka agama, entahkah kepada pejabat-pejabat negara, entahkah kepada orang-orang berdosa. Ia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ibu bapak, saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis tidak merasa gentar, sebab ia tahu apa yang ia yakini, apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan adalah benar di hadapan Allah. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan iman ibu bapak saudara? Iman kita menjadi kuat, menjadi kukuh, menjadi teguh bukan ketika kita menjalani kehidupan yang lurus-lurus saja, yang mulus-mulus saja, bebas halangan dan hambatan. Tidak. Iman kita bertumbuh, mengakar semakin dalam, menjadi kukuh dan teguh, manakala kita seringkali menghadapi badai di dalam kehidupan spiritualitas kita. Masalah demi masalah Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk melatih kita memiliki akar iman yang semakin lama semakin dalam, mengakar pada Tuhan Yesus Kristus. Di situ iman kita semakin lama menjadi semakin kuat, menjadi semakin teguh, dan pengharapan kita menjadi semakin kukuh, dan kita boleh melanjutkan perjalanan kehidupan iman kita dengan hati yang diliputi damai sejahtera. Hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, persoalan kehidupan apakah yang ibu bapak saudara hadapi? Tentang kesehatankah? Tentang kehidupan berkeluargakah? Tentang perekonomian keluargakah? Atau apapun juga? Jangan perkara-perkara tersebut kita pandang sebagai masalah yang dapat melemahkan iman kita, meluluh lantakkan pengharapan kita, namun justru pandanglah segala masalah tersebut sebagai kesempatan kita mengalami kehadiran Allah, kesempatan kita mengalami uluran tangan Tuhan yang menopang kita, yang menguatkan kita, dan bahkan membuat kita menjadi semakin tangguh, membuat iman kita menjadi semakin dewasa, dan hidup spiritualitas kita bertumbuh. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sebuah kata-kata mutiara berkata, segala sesuatu yang tidak membunuhmu, itu akan membuatmu menjadi semakin kuat. Percayalah, segala masalah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena Ia melupakan kita, bukan karena
Ia ingin kita hancur luluh, tetapi justru disitulah kesempatan kita mengalami kehadiran Tuhan dan iman kita diperteguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu bahwa kehidupan iman kami boleh bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan bertambahnya usia kami. Jangan biarkan usia kami, jasmani kami, fisik kami menjadi lebih dewasa, bahkan menua, tetapi iman kami tetap menjadi iman yang kekanak-kanakan. Biarlah iman kami pun bertumbuh menjadi iman yang teguh, iman yang kukuh, iman yang dewasa, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan khawatir, perasaan gentar, perasaan takut, dan kecemasan dunia ini meremukkan kehidupan iman kami. Mampukan kami menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan iman, hati yang terarah kepada Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami itu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara. Selamat bekerja, selamat berkarya dengan hati yang diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah berkat Tuhan yang senantiasa mengiring langkah perjalanan ibu bapak saudara memampukan kita semua hidup menjadi berkat. Amin.